pengembang PIK 2 ini adalah betul-betul pengembang yang sangat kuat. Hanya presiden yang bisa menyebabkan aparat lain bergerak. TNI Angkatan Laut jalankan perintah Presiden Prabowo. Bongkar pagar laut sepanjang 30 km dengan mengerahkan 600 prajurit beserta nelayan dan warga lokal yang turut membantu. Pembongkaran secara bertahap pagar laut yang terbentang di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, dilaksanakan tadi pagi hari Sabtu 18 Januari 2025. Komandan Lantamal 3 Brigjen TNI Heri Indarto beserta Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menjelaskan, pembongkaran pagar bambu ini untuk memudahkan akses nelayan dalam mencari nafkah. Sebagai target awal TNI AL menyampaikan, mampu membongkar pagar laut sepanjang 2 km. Namun jika kedalaman pagar bambu lebih dari 3 meter, maka akan didatangkan tugboat untuk mencabutnya. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Demikian, Mas. Terkait mekanismenya nanti akan seperti apa? Karena ini 30 km, apakah satu hari langsung dibongkar? Ya, sepertinya tidak mungkin. Kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari. Ya, kita akan atur mekanismenya. Minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Khususnya TNI AL hadir di sini untuk membantu kesulitan rakyat Tanjung Pasir di sini. Ya. Kegiatan kita pagi ini, kita akan membuka akses untuk keluar masuk para nelayan Tanjung Pasir dalam hal mencari nafkah di laut. Kita bersinergi, kami ada di belakang masyarakat. Kita memanfaatkan material-material yang kita ada dengan segala keterbatasan. Kita akan buka akses pagar-pagar yang menghalangi ataupun yang mempersulit akses geraknya para nelayan. Berdasarkan informasi yang saya terima, akan lebih sulit untuk mencabut daripada pada saat menanam. Betul ya? Betul. Apalagi kalau yang sudah tertanam berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. Yang lebih utama dari itu adalah faktor keamanan, faktor keselamatan. Kita bermain di laut, banyak bambu-bambu yang tertancap di sana. Mungkin sudah tertancap sekian lama, sudah banyak karang-karangnya, mungkin sudah agak yang tajam, kita nggak tahu, ya, runcingnya ada di atas atau di bawah, dan lain-lain. Utamakan faktor keamanan. Semoga kegiatan ini kita berangkat kurang lebih 600 orang, kembali pun lengkap 600 orang. Siap? Siap. Padahal sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bapak TNI Angkatan Laut tersebut. Bahwa pagar laut itu menghambat kepentingan para nelayan untuk mencari nafkah. Namun ada saja oknum yang mencoba menggiring opini publik supaya menolak pembongkaran pagar laut itu. Bahkan warga lokal ikut membantu membongkarnya. Berikut video para nelayan yang mengikuti proses pencabutan pagar, beserta oknum yang menolak pencabutan pagar tersebut. Hei Coki atau Batman yang kamu bilang katanya swadaya masyarakat bikin kerang hijau, masyarakat Tanjung Pasir ya tuh nyabutin nyabutin pagar kerjasama sama Angkatan Laut TNI yang pemberani ya. Ayo, hei Coki atau Batman, lu jangan bikin konten katanya bikin kerang hijau swadaya masyarakat. Nih masyarakat Tanjung Pasir lihat deh, tidak merasa ya bikin swadaya untuk kerang hijau. Ya kalau bambu kan kita tahu cuma 10.000, ada yang 7.000 ya, tergantung gede besar kecil lah. Kalau menurut saya warga untuk dengan bambu dengan jumlah atau 10-20 ya kan mereka nggak langsung sekaligus, mereka ada yang belinya nyicil lah, kalau ada orang kampung mah beli. Meluruskan hoax soal pagar laut yang sengaja digoreng untuk membuat gaduh. Hoax pertama, pagar laut milik PIK 2. Faktanya pagar laut adalah swadaya warga nelayan untuk mencegah abrasi pengikisan bibir pantai oleh gelombang laut. Juga berfungsi sebagai penangkaran kerang hijau untuk seafood sebagai penghasilan tambahan warga nelayan. Untuk
PSN kadang-kadangnya sedikit Pak Kiai. Ya kalau PSN masyarakat ulama-ulama Banten tadi semua sudah alhamdulillah, karena itu merupakan apa tadi mawat menghidupkan tanah yang terlantar, ya wajib. Apa di serian mau sebelahnya? Kalau ada tanah terlantar kita semua membiarkan, toh bisa masuk yang memanfaatkan, kita berusaha. Siap. Ya gitu ya. Dengan syarat supaya untuk maslahat amat, kemaslahatan masyarakat. Dan saya bukan untuk pribadi bukan. Siap. Terima kasih Pak Kiai. Salam Mbak. Ya, langsung dari Pak Kiai dan para ulama Banten ya, teman-teman. Muarasono, Teluk Naga. Oh, jadi pengedaman ini yang nyurah Agung Sidayu ini. Oh, jadi ini Pulau Cangkir mau didam nih. Enggak, maksudnya buat enggak didam pakai batu enggak. Ya, maksudnya dipakai itu gitu. Iya. Ini yang nyuruh siapa emang? Yang nyuruh siapa? Bapak dari mana? Yang nyuruh siapa? Kodapit. Siapa? Kodapit. Kodapit kan pasti ada pelaksananya. Kodapit ada pelaksananya. Pasti ada pelaksananya, Pak. Siapa? Si Saman pelaksananya dia tahu posisinya. Masalahnya belum diselesaikan. Ini belum. Terlepas dari semua pro dan kontra tentang pagar laut, yang katanya berkaitan dengan PIK 2 atau PSN dan lain sebagainya, kita wajib dukung upaya pemerintah dan DPR maupun MPR yang bersatu untuk mengambil langkah tegas demi kelangsungan hidup masyarakat umum, khususnya para nelayan. Jadi apakah kalian sudah paham kemana arah video saya ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Dan warga dan pemahaman warga ketika patok-patok panjang-panjang patok itu dibangun, ya pemikiran kita, oh itu punya PIK. Begitu mikirnya, punya PIK aja mikirnya, punya PIK 2, itu punya 9 naga, begitu loh. Ya, Pak. Pemikiran kita, asumsi kita udah larinya ke sana. Tetapi ketika ditanya kepada RT, PRT menjawab, bukan, itu bukan punya PIK, jawaban dia begitu. Terus buat apa? Ini Republik Indonesia, gak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Kalau kita nggak bejek Bapak, nggak panggil ke DPR, Bapak injak itu orang-orang itu Pak. Mohon maaf ya Pak, ya saya dengar. Oh, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani. Ini penting Pak, supaya paham itu oligarki itu. Kita hadapin.